Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, untuk cerita kali ini saya akan bercerita tentang sejarah yang pernah terjadi di saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah. Dan waktu itu Amr bin As adalah sebagai gubernur di kota Mesir, yang mana ternyata saat itu Amr bin As melakukan pembebasan tanah penduduk untuk pembangunan masjid yang besar. Semua pemilik rumah dan tanah yang digunakan proyek tersebut mau diganti rugi oleh pemerintah. Namun ada satu orang Yahudi yang mempunyai rumah di atas tanah lokasi proyek pembangunan masjid, dan orang Yahudi tersebut ternyata tidak ingin menjual tanah dan rumah yang lokasinya digunakan untuk pembangunan masjid. Namun saudaraku, Amr bin As sebagai penguasa Mesir tetap bersih keras untuk mendirikan sebuah masjid besar, dan akhirnya rumah Yahudi tersebut dirobohkan dengan paksa dan didirikanlah masjid. Orang Yahudi sebagai rakyat kecil biasa dan lemah tidak bisa melindungi miliknya sendiri. Saudaraku, dengan perasaan gundah dan sedih, dia ingin mencari keadilan kepada sang khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Maka orang Yahudi ini berangkatlah menuju ke kota Madinah untuk menemui sang khalifah. Dan akhirnya bertemulah orang Yahudi ini dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kemudian melaporkan tindakan gubernur Amr bin As kepadanya. Dan dia jauh-jauh dari Mesir datang ke Madinah ingin mencari sebuah keadilan dari pemerintahan Islam. Kemudian setelah Khalifah Umar bin Khattab mendengar dari apa yang disampaikan oleh orang Yahudi ini, dengan nada marah dan geram, Umar bin Khattab kemudian memerintahkan kepada si Yahudi ini, "Wahai bapak, tolong ambilkan tulang di tempat sampah itu." Dengan rasa heran dan penasaran, orang Yahudi ini mengambil tulang, lalu kemudian tulang ini diberikan kepada sang khalifah. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab mencabut pedangnya dan menggoreskan pedangnya yang tajam ini pada tulang unta dengan garis lurus, dan kemudian disilang tengahnya. Kemudian Khalifah Umar berkata, "Wahai bapak, sekarang pulanglah Anda ke Mesir. Berikanlah tulang unta ini kepada gubernur Amr bin As dan sampaikanlah salamku kepadanya." Kemudian dengan perasaan agak kesal, kecewa, dan penasaran, si Yahudi ini berkata kepada Umar bin Khattab, "Tuan Khalifah, saya datang kepada Tuan bukan untuk meminta tulang unta yang busuk ini, wahai Khalifah." Kemudian dengan senyum yang ramah, Khalifah Umar bin Khattab menjawab, "Ketahuilah, wahai bapak Yahudi, justru dengan tulang busuk itu, keadilan yang kau cari itu akan engkau dapatkan." Kemudian pulanglah si Yahudi ini kembali ke kota Mesir. Dan setelah tiba di Mesir, kemudian si Yahudi ini menghadap gubernur Amr bin As. Kemudian si Yahudi ini memberikan tulang unta dari Khalifah Umar bin Khattab kepada gubernur Amr bin As. Kemudian dengan perasaan takut dan gemetar, Amr bin As menerima tulang unta tersebut dari si Yahudi.
lalu berkata pada pengawalnya, "Wahai pengawal, sekarang bongkarlah masjid yang kita bangun itu dan dirikanlah kembali rumah si Yahudi di tempatnya semula." Dengan penuh tanda tanya dan rasa keheranan, lalu si Yahudi ini bertanya kepada Amr bin As, "Pak Gubernur, kenapa Anda memerintahkan merobohkan masjid yang mana masjid ini akan rampung dibangun? Dan mengapa Anda takut dan gemetar yang hanya mendapatkan kiriman tulang busuk dari sang khalifah?" Kemudian Amr bin As menjawab, "Wahai orang Yahudi, ketahuilah, pada tulang busuk itu Khalifah Umar bin Khattab mengancamku dengan keras dan memperingatkan aku seakan-akan dia berkata, 'Wahai Amr bin As, ingatlah kau yang sekarang ini menjadi penguasa Mesir. Pada akhirnya kau akan mati juga menjadi tulang belulang seperti ini, seperti tulang busuk ini. Oleh karena itu, wahai Amr bin As, berlakulah adil dan lurus seperti garis lurus pada tulang ini. Namun jika kau tidak bisa berbuat adil dan lurus, maka aku akan meluruskan dirimu dengan pedangku ini." Kemudian sesudah mendengar penjelasan dari Amr bin As ini, si Yahudi kemudian sadar bahwa di dalam Islam itu ada keadilan yang suci. Kemudian dengan keikhlasan hati, kemudian si Yahudi ini pada akhirnya mengucapkan kalimat syahadat dan masuklah dia menjadi orang Islam dengan penuh kesadaran. Saudaraku, dari peristiwa tersebut dapat kita ambil pelajaran yang tinggi bahwa seorang pemimpin, penguasa negara maupun pemimpin suatu wilayah haruslah dapat bertindak dan berlaku adil kepada rakyatnya tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dalam menjalankan pemerintahannya, karena itu merupakan perintah Allah kepada umat Islam. Saudaraku yang berbahagia, demikian untuk cerita saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.